Dan pedagang-pedagang kopi, wah, entar kehidupannya melebihi petani kopi secara ekonomi ya. Ya. Ini memang pedagang. Saya pernah protes dan saya tidak saya menolak minum kopi dulu. Tidak, saya tidak mau minum kopi, saya bilang. Kenapa? Bapak saya tak miskin kalau saya minum. Lebih bagus saya tidak minum kopi. Nah, gitulah. Termasuk dengan Pak Nas saya sampaikan, Bupati Aceh Tengah dulu itu. Ya. Tapi kan kalian disekolahkan, kata Pak Nas itu. Tapi kan, ya, mencontohkan saya disekolahkan dari hasil kopi, betul. Saya bilang, cuma kehidupan orang tua kita ini tetap seperti ini. Seharusnya orang tua kita kehidupannya sudah lebih sejahtera, lebih sejahtera, karena mengingat kopi ini yang begitu terkenal di mana-mana. Nah, itulah antara lain bentuk protes. Kemudian saya salurkan di karya. Kemudian saya juga minum kopi kembali. Ya. Artinya itu seperti itu satu ya. Itu terkait dengan perjuangan kehidupan petani. Ya. Yang kedua, histori kopi. Saya gelisah ketika membaca histori kopi. Saya baca buku-buku laporan-laporan misalnya di pemerintahan, di IT, di banyak cerita tentang kopi itu ceritanya seragam. Bahwa kopi ini dibawa oleh Belanda pada tahun 1660 sekian, dan itu termasuk kalau kita buka di media sosial di Google itu ceritanya sama. Saya pikir itu membuat saya gelisah. Apa cerita kopi Gayo ini sama? Saya riset. Berpikir mencari sumber-sumber, karena sumber kita kan terbatas sekali. Saya baca buku laporan Dinas Pertanian itu, Dinas Perkebunan. Kan ada mereka bikin laporan, kemudian sejarah kopi tetap saja dikatakan bahwa kopi itu dibawa oleh Belanda. Saya bilang, jadi akal sehat saya mengatakan dulu begini, kenapa saya harus mencari tahu. Pertama saya bilang, Belanda masuk ke Tanah Gayo itu 1901. Kemudian mereka mengerahkan pasukan besar-besaran 1904. Ya. Berarti ini kan baru, saya bilang, di abad ke-20, awal abad ke-20 dicerita. Tetapi kok kenapa kopi ini sudah mereka perkenalkan katanya sejak tahun 16. Ya, berarti ini ada sesuatu yang saya harus cari gitulah. Ketemulah salah satu sumber buku. Bukan salah satu sumber buku dulu. Saya bertemu dengan Mustawalat, aktivis Mustawalat, anak muda. Dia menyampaikan tentang ada mantra kopi, tapi dia tidak tahu persis mantra itu. Ya. Dia sampaikan, Bang, ini ada mantra kopi, tentang kopi. Tertarik. Wah, ini, ya, kenapa saya tidak tahu? Nah, 2013 kalau salah 2013 atau berapa? Saya ke Benar Mulia dalam satu peristiwa acara. Nah, Mustawala beliau ini memperkenalkan dengan petani kopi dari kampung Gele, Kabupaten Benar Mulia itu. Gele Pondok Gajah, Gele, ya, di koordinasi nama kampung. Beliau ini Pak Mustafarun, Matsarun apa Mustafarun gitu. Ya, Pak Mustafarun. Beliau, saya ketemu diperkenalkan oleh Pak Mustawala, dan beliau inilah mengatakan, oh ada ini cerita tentang kopi di Gayo ini. Biasa orang tua kita tuh menyebut kopi itike, dia bilang. Oh, ada doa IP nih, ada doanya, mantranya. Oh sitikewe, yang kemudian sitikewe kunikahan, urum kuyu dan lain-lain itulah. Yang kemudian saya terjemahkan. Sitikewe kunikahan korum kuyu waih walimu tano saksimu matan kalamu. Nah, itu beliau ini yang sampaikan. Dan saya terjemahkan sitikewe kunikahkan dikau dengan angin, air walimu, tanah saksimu, matahari,
kalah. Saya pikir ini bahwa peristiwa kopi ini ada dalam mantra. Mantra ini atau Dwani Kopi ini kan karya sastra. Saya harus cari sumbernya. Saya kemudian banyak melakukan wawancara-wawancara, termasuk dengan almarhum Ibrahim Kadir. Saya gali proses cerita kopi ini. Nah, di bagian yang lain saya juga bertemu dengan buku yang ditulis oleh Snook Ogruni yang diterjemahkan oleh Hatta Aman Asnah. Hatta Asnah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Di halaman 254 itu disebutkan cerita tentang kopi. Di situ cerita tentang alam, tentang tambang dan lain-lain. Situ ada satu alinea atau dua alinea cerita tentang kopi. Situlah disebutkan bahwa orang Gayo menyebut kopi ini sengkewe. Sengkewe dan tanaman kopi ini tidak tahu siapa yang menanamnya. Tapi seingat orang Gayo kata dalam tulisan buku itu, bahwa tanaman kopi ini memang sudah ada sebagai tanaman liar. Jadi, ini membaca buku ini saya seperti menemukan harta karun. Inilah yang membedakan cerita kopi Gayo dengan cerita kopi-kopi yang lain seperti di Jawa, Flores. Dan histori ini yang kemudian membedakan. Nah, kami makin semangat. Ternyata kopi Gayo ini punya cerita sendiri tentang bagaimana kopi, bahwa kopi dulu adalah tanaman liar, tidak diperkenalkan, bibitnya bukan dibawa oleh Belanda, dia tanaman liar, batangnya itu dijadikan sebagai pembatas halaman atau batas kebun, dan pohonnya itu tinggi, tidak seperti pohon sekarang, tinggi-tinggi, dan masyarakat tidak minum biji kopi dari buahnya, tetapi daun kopi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan kopi kerto. Jadi cara minumnya itu dipakai gula aren. Nah, jadi daun kopi dikeringkan, kemudian diseduh dengan air mendidih, nah diminum dengan potongan gula aren tadi. Itu yang disebut dengan kerto. Jadi itu yang cara minum kopi itu yang disebut dengan kopi kerto. Cerita ini sudah saya konfirmasi ke Pak Ibrahim Kadir, ke Pak M. Yusuf Hakim, kebetulan abang dari Bapak, kemudian Bapak sendiri saya gali ini. Itulah cerita kopi kerto. Termasuk di manuskripnya A.R. Hakim. Dia menulis tentang Aceh Tengah dalam masa kemerdekaan. Itu dia tuliskan bagaimana kehidupan sosial pada waktu itu, bagaimana orang Gayo minum kopi. Ada manuskripnya. Kebetulan manuskrip itu saya simpan. Jadi itu cerita kopi kerto itu. Jadi bukan kopi kerto, kopi yang biji kopi yang dimakan, bukan itu kopi kerto. Nah, dan menemukan informasi ini saya makin semangat. Kami makin semangat di rangkaian bunga kopi. Ini kita punya cerita. Itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan apa kemudian kami memfokuskan ke soal kopi. Jadi selain perjuangan pada kehidupan kopi, juga menggali riwayat sejarah kopi Gayo. Dan ini yang membedakan dengan kopi-kopi yang lain. Cerita. Ya, ini juga yang kemudian mendorong kegiatan November Gayo Kopi itu ya, Bang Fikar ya? Melalui komunitas ini ya, secara eventnya ya. Jadi ini harus ada event. Nah, itu pikiran-pikiran yang lama terpikirkan. Bagaimana caranya ini? Kita secara kelompok sudah menyampaikan melalui puisi, melalui musik, kita panggung di mana-mana, tapi ini tidak cukup. Kita tidak punya tradisi panen kopi. Maka kita perlu sebuah event yang dulu kita sebut dengan Desember. Dan ini pertama sekali dibikin 2016, sebelumnya tidak ada event-event seperti itu. 2016 itu kita bikin
melibatkan banyak sekali orang, anak-anak muda, dan wah itu para penyair kita undang dari beberapa daerah, puisinya kita kumpulkan dalam dua puisi, buku itu judulnya 1550 MDPL, kopi 1550 MDPL. Ini buku kedua sebetulnya. Buku pertama ada syair kopi, itu tahun 2000 PKA 2009 apa 2000 berapa ya? Lupa. Itu buku itu berisi tema besarnya tentang kopi, ditulis oleh penyair dari 6 negara. 6 negara dikumpulkan dalam syair antologi kopi, kuratornya saya dan Salman Yoga. Nah, buku itu dicetak. Yang membantu penerbitan buku itu adalah Pak Gubernur sekarang, Nova Iriansyah. Waktu itu dia belum gubernur, waktu itu beliau anggota DPR RI. Jadi saya bilang, ini mintalah bantu, saya minta bantulah, kami penyair mau menerbitkan buku. Oh ya sudah, saya bantu katanya. Jadi beliau bantu itu 500 eksemplar. Jadi kami terima itu sudah dalam bentuk buku. Cetak, yang dia cetak. Jadi cetak di mana kami tidak ngerti, saya tidak ngerti, tapi saya terima sudah dalam bentuk buku. Antara lain 2013 diluncurkan di Banda Aceh. Nah, ya kemudian 2016 secara event besar kita bikin Desember Kopi itu di Portugal. Bukan di Hotel Renggali kita nginap. Ya, di Hotel Renggali. Wah, itu para penyair-penyair, seniman-seniman, panitia nginap di Hotel Renggali. Kita sewa itu Hotel Renggali itu untuk penyair nginap di sana. Jadi kemudian tempat pertunjukannya selain di Renggali, Hotel Renggali, kemudian di Totor Kopi, kemudian di pabrik kopi Haji Rashid. Ya, pabrik kopi Haji Rashid, kemudian Seladang Kopi, Pantan Terong. Nah, jadi konsepnya pertunjukan seni kopi di kebun kopi, di kedai kopi, di kebun kopi, di pabrik kopi, ya, kedai, kebun, pabrik. Itu konsepnya. Ya. Artinya Bang, kalau tadi disebutkan bahwa teman-teman yang lain ini secara kebijakan, kemanfaatan gelar insinyurnya. Nah, ada yang sebagai penyuluh. Nah, Abang juga berjuang dalam hal lain melalui kesenian dan ini juga tidak kalah hebatnya begitu. Menggali sejarah, kemudian memperjuangkan nasib petani melalui visi berkesenian, dan terakhir melalui komunitas tadi. Nah, balik ke selesai kuliah tadi, Bang. Ini kan kemudian wartawan. Wartawan saat itu tetap aktif berkesenian. Tetap aktif. Tetap aktif. Jadi kenapa saya menikmati dunia kewartawanan? Pertama karena itu hobi. Ya. Itu dekat sekali dengan sastra ya. Kemudian hobi yang menghasilkan uang. Karena saya mendapat gaji dari situ. Makanya saya tekuni betul. Hobi menghasilkan uang, membiayai hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi apalagi yang mau saya yang saya kejar? Inilah yang saya butuhkan, saya bilang. Hobi menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Dan secara batin juga menikmati betul ya. Pekerjaan itu, proses itu nggak ada beban dan mengalir terus. Kemudian kebetulan saya berjodoh dengan seniman juga dan keluarga seniman. Istri saya seniman, keluarga istri, mertua saya seniman. Jadi udah klop betul lah. Nama istri? Devi Komalasahni. Kalau mertua Bang? Ikaru.
mertua Haji Freddy Arsi, ibu mertua Hajah Rosnila Jalal. Ya, ya. Nah, dengan ini kami dikaruniai 3 anak, yang kedua Siti Apragatani, yang kedua Siti kali, yang ketiga Muhammad Wakakengon. Ya. Menikah tahun 97. 97. Jadi Bang Fikar 97 itu hijrah dari Aceh kemarin. Ya, salah satu alasan karena saya harus menikah. Oh. Kenapa saya hijrah itu antara lain karena untuk kepentingan menikah ini tadi. Nah, saya kemudian pindah kerja untuk Kami Indonesia Biru Jakarta. Sejak 97 itu sampai 97. Sekarang berarti di Jakarta ya? Sampai sekarang jangan. Dulu janjinya 5 tahun atau berapa dulu. Nanya, tapi kemudian ya berlanjut terus akhirnya menjelang. Ya. Nah, di sela-sela itu kehidupan berkesenian kami jalan. Antara lain tadi kami membentuk Kasuha, kampanye seni untuk HAM Aceh. Kami menerbitkan buku, melakukan banyak pertunjukan, melibatkan banyak seniman dari Indonesia. Kemudian kami juga menerbitkan kaset puisi untuk Aceh. Itu ditulis di dalamnya itu ada Rendra, ada Taufik Ismail, ada Leon Agusta, ada Danarto, ada saya, ada Sangkar Matahari, ada ya itu saya kira di puisi kaset puisi untuk Aceh. Kemudian kita menerbitkan buku yang seperti di awal sudah saya sampaikan, ada buku Aceh Mendesah Dalam Napasku, tulis oleh 50 penyair dan sastrawan Indonesia dalam bentuk puisi dan prosa, juga ada perupa-perupa. Semuanya bercerita tentang Aceh. Itu di awal ya, waktu itu saya barangkali itulah kegiatan awal kampanye seni, kampanye melalui seni terkait dengan Aceh. Nah, itulah di awal. Itu kita mulai 1998, 1999, tahun 2000 itu terus berlanjut. Kita pentas di mana-mana membawa misi itu tadi. Sampai tahun 2000 terjadi jeda kemanusiaan, saya menuliskan puisi Salam Damai. Itu asal Salam Damai. Salam kepada langit yang kita junjung, menampung segala suara puja-puji, caci maki dan doa-doa. Salam kepada bumi dan seterusnya. Kembalikan rencong pada sarung, panah pada butur, dan keris pada keramatnya. Itu tahun 2000. Itu sebagai semangat dorongan untuk mencapai perdamaian di Aceh. Ya, sampai Aceh damai ya Bang ya? Ya, kemudian 2005, jadi setelah jeda kemanusiaan itu, kemudian kita mengharapkan, saya mengharapkan sebetulnya harus cepat nih persoalan Aceh ini diselesaikan, tapi ternyata tidak, baru selesai 2000. Nah, kebetulan saya jurnalis. Nah, di DPR RI itu membahas RUU, rancangan undang-undang tentang pemerintahan Aceh sebagai amanah dari MOU Helsinki. Saya ikut tim RUU. Ya. Jadi selain anggota DPR RI asal Aceh yang lain, saya ikut serta sama mereka. Kebetulan pansusnya, panitia khususnya itu dipimpin oleh Bang Ferry Mursi dan Baldan. Ya. Bang Ferry, kemanapun tim ini membahas, saya ikut. Siap. Jadi saya kemana mereka bahas, saya selalu ikut. Mereka bahas di mana dulu, di Ancol, pernah di beberapa hotel, saya ikut. Jadi saya ikut menginap di sana. Sampai kemudian undang-undang itu setelah diundang-undangkan, diserahkan kepada pemerintah. Kan diantar itu oleh anggota DPR RI ini. Saya ikut mengantar, masuk dalam rombongan itu. Nah,
itu keterlibatan langsung karena saya meliput setiap pembahasan undang-undang. Hasilnya kemudian hasil liputan-liputan itu kemudian saya rangkum dalam buku UUPA dan jejak sejarahnya dan jejaknya diterbitkan 2006 oleh Forum bersama anggota DPR DPD RI asal. Itulah hasil pembahasan itu semua, kemudian saya kumpulkan hasil reportase saya kumpulkan, kemudian hasilnya menjadi satu buku UUPA dan jejaknya, nggak salah judulnya. Itu 2006. Kurun waktu 2006. 2009 periode berapa tuh Bang DPR-nya? Waktu itu Ketua Forbes Bang Farhan Hamid. Ya. Beliau masih anggota 2004-2009 ya? Ya, 2004 ya, periode 2004-2009. Iya, iya. Oke. Nah, balik ke keluarga tadi, Bang. Jadi ini istri juga seniman. Di antara 3 anak ini juga ada yang seniman atau bidang lain? Mengikuti jejak Abang sama istri? Kami masukkan mereka khusus anak tertua kursus gitar klasik di Yamaha. Anak nomor 2 biola. Anak nomor 3 drum. Jadi mereka diberi pendidikan musik melalui kursus ini tadi. Tapi kemudian anak nomor 3 masuk pesantren, ya. Jadi kursusnya sudah tidak lanjut lagi. Anak nomor 2 kemudian sudah tidak ikut kursus lagi karena 2020 kemarin kalau nggak salah sudah tidak ikut kursus lagi karena sudah tidak efektif lagi lah dengan keadaan mungkin pandemi ini ya. Kemudian dia juga harus ikut bersiap kuliah dan lain-lain. Jadi dunia kursusnya kemudian ditinggal. Tapi memang mereka bertiga kita berikan ruang untuk memahami kesenian secara khusus melalui dunia kursus. Dan setelah itu bakatnya apakah mereka akan mendalami ini secara khusus itu kelak akan kita bisa saksikan bagaimana mereka ini. Meskipun sekarang ya mereka tetap ekspresi melalui kesenian dengan cara mereka masing-masing. Tapi kalau sekarang kita nilai mereka harus mengkhususkan diri melalui dunia itu kan masih terlalu dini. Itu pilihan mereka. Seperti apa? Ya artinya Abang sama istri memberikan kebebasan ya. Jadi secara akademik ya ada yang kuliah tidak jurusan kesenian, tapi secara pelaku kesenian di lapangan ya membebaskan. Ya. Ya. Tadi kan Bang Fikar ikut terlibat di Undang-Undang PA. Jadi selain itu Bang, keterlibatan Abang di mana lagi? Begini, saya bekerja di Surat Kabar Islam Indonesia ini dan ditugaskan di Jakarta khusus meliput tentang Aceh. Nah, jadi dulu ketika peristiwa Aceh ada diskusi tentang Aceh di mana-mana, itu saya selalu ikut. Baik yang dilakukan oleh organisasi Aceh maupun non-Aceh. Saya dulu kan di Kontras, di mana. Makanya saya terdaftar di Departemen Dalam Negeri, di rombongan wartawan Departemen Dalam Negeri, kemudian negeri dulu pernah di Polkam juga, kemudian di DPR RI juga, sempat dulu di Polda juga. Itu tadi. Karena apapun persoalan Aceh ya. Ya, karena tugas saya itu adalah meliput apapun tentang Aceh. Ya, di luar itu barangkali Bang Fikar masuk tim
misalnya tim pengembangan kawasan ya untuk di posisi Oh ya, itu daerah tengah barangkali. Di organisasi Aceh saya ikut di Taman Iskandar Muda. Kemudian kita ikut menerbitkan majalah tim dulu. Informasi Taman Iskandar Muda. Kita terbitkan dulu itu. Kemudian ya selain peristiwa-peristiwa seni tentang Aceh lah ya. Aceh. Ya. Kemudian di organisasi kita ikut pengurus, sampai sekarang ikut pengurus. Di luar itu, sebentar, saya ini tidak gemar mencatat pelibatan saya, jadi agak pokoknya ketika ada pembentukan, ada organisasi Seniman Aceh Jakarta, kita ikut. Ada kegiatan-kegiatan kesenian Aceh di Jakarta, ya hampir semua saya ikut. Ya, ya. Masuk ikut dan bukan Senayan hanya dulu ya. Ya, bukan hanya ikut, tapi dia ikut mendesain acara-acara itu. Ya, ya. Jadi sebagian saya ikut mendesain, menuliskan naskahnya dan macam-macam. Ya, berarti selain meliput, kemudian terlibat berkesenian, Bang Fikar dari cerita tadi ikut juga di organisasi Guyub ya? Ya, di Guyub organisasi Aceh, juga ikut. Taman Iskandar Muda, yang dari Gayo juga Musara Gayo ikut. Ya. Nah, kemudian secara keacehan tadi Undang-Undang PA, kemudian belakangan juga Bang Fikar terlibat di anggota tim pengembangan kawasan Gayo Alas ya Bang ya? Tim pengembangan kawasan Gayo Alas. Ya, ya. Dataran tinggi Gayo Alas, salah satu kegiatannya itu GAMIPES, Gayo Alas Mountain International Festival. Itu logonya itu GAMIPES itu GAM, GAMIPES, FEST-nya huruf kecil itu saya bikin. GAMIPES. Awalnya itu Gayo Alas saja sebetulnya. Dataran festival Gayo aja, alasnya tidak. Jadi alas itu saya masukkan dulu karena saya bilang ini tidak bisa terpisah, dataran tinggi Gayo Alas. Jadi tidak dapat awal sekali saya sampaikan itu bahwa Gayo Alas ini satu kawasan. Kemudian itulah yang menghasilkan antara lain GAMIPES tadi 2018 ya. 18 ya, sampai 2024 ya. Ya, 2018 awalnya, ya. 2018. Okay. Ya, itu pengembangan kawasan. Idenya itu dulu begini. Pertama itu adalah perintah Presiden Jokowi ketika meresmikan perpanjangan landasan pacu Bandara Rembili tahun 2016 ya. Ya, 16 ya. Maret. Ya, Maret 2016. Nah, Pak Presiden menyampaikan agar bagaimana dengan adanya landasan pacu yang sudah diperpanjang ini mendukung, lagi-lagi mendukung para petani kopi. Hasil produk kopi Gayo itu bisa lebih mudah dieksporkah atau seperti apa, sehingga infrastruktur itu bisa mendukung kehidupan para petani kopi. Itu perintahnya. Dan perintah ini waktu itu Gubernur Dr. Zaini Abdullah. Kemudian saya lupa bagaimana ceritanya, ditugaskanlah ini menjadi bawah PMK, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK. Nah, oleh salah satu deputi ditugaskan melalui mengkoordinasikan semangat perintah Pak Presiden ini melalui satu deputi. Saya mendapat informasi ini awalnya pertama dari Bupati Gayo Luas Haji Muhammad Amru, kemudian dari staf khusus Pak Dr. Zaini Abdullah, Fahrul Sahmega. Jadi Fahrul Sahmega kemudian
Pertama, di rapat pertama harusnya saya ikut, tapi saya waktu itu sedang berada di luar Jakarta, jadi saya tidak bisa ikut di rapat pertama membahas ini bagaimana menindaklanjuti perintah presiden ini, ya, tentang pembangunan kawasan. Di rapat yang kedua, ini sudah melibatkan para bupati. Nah, waktu itu Wakil Gubernur Pak Nova Iriansyah, Wakil Gubernur, beliau ditugaskan oleh Nur Irwandi untuk hadir di forum itu, diundang oleh Kementerian PMK. Ada Bupati Aceh Tengah, saya ingat dulu Pak Nas, ada Bupati Gailuas, ada Bupati Aceh Tenggara, saya lupa, wakil bupatinya kalau nggak salah. Dan ada jadi sebelum pertemuan besok, ya, sebelum besok pertemuan, malam ini kita bertemu di kantor perwakilan Aceh di Jalan Indramayu. Nah, narasumber pertemuan itu antara lain saya dan Pak Rul Samega. Nah, jadi waktu itu saya ingat mereka ini juga Pak Nova, Pak Nas dan lain-lain para bupati ini masih gelap betul apa ini pertemuan besok itu. Apa kira-kira inti dari pertemuan besok itu. Jadi belum mendapat gambaran secara penuh. Jadi malam itulah ditanya ke saya sampaikan sebagaimana saya mendapatkan cerita dari Pak Bung Fahrul Samega dan Pak Bupati Amru, Gailuas. Saya bilang ini pertemuan, kalau tidak salah ini untuk rencananya pengembangan kawasan dataran tinggi Gayo. Awalnya Gayo, kemudian di pertemuan dataran tinggi Gayo Alas, gitu, sehingga diundanglah Kabupaten Aceh Tenggara. Bentuknya ada, jadi ada bentuk pintu masuknya itu lewat kebudayaan, tetapi sungguhnya isinya adalah pembangunan kawasan dataran tinggi. Karena saya katakan di Aceh itu ada 3 wilayah dataran tinggi, Gayo Pedalaman, Gayo dan Alas, wilayah kepulauan dan wilayah pesisir. Ini tentu berbeda-beda pendekatannya. Kebetulan ya wilayah Gayo Alas ini dataran tinggi dengan hasil alam yang spesifik. Benar-benar Aceh Tengah itu kopi. Kemudian di Gayo Luas itu ada saman dan lain-lain. Potensi seni budayanya, kemudian ada potensi alam di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, ada loser dan macam-macam. Itulah anunya dulu gambarannya. Di pertemuan, saya kira termasuk lengkap itu pertemuan itu. Di pertemuan pertama itu melibatkan seluruh bupati dan wakil gubernur itu tadi. Diikuti. Besoknya kita bertemu di kantor PMK. Yusradi belum ikut itu ya. Setelah itu barangkali ini. Ya, setelah pertemuan itu kalau nggak salah. Karena setelah pertemuan itu saya mendapat tugas untuk melibatkan para intelektual dari keempat daerah ini untuk bergabung sebagai tim. Itulah yang kemudian saya hubungi Yusradi, kemudian dari Gailuas ada siapa? Nama yang diberikan oleh siapa? Pak Burhan Alpin. Bupati. Burhan Alpin. Ya, mungkin ya itulah. Ada Burhan Alpin, ada Bang Win Yasir dari Gailuas. Saya lupa periodenya, tapi itu belakangan di pertemuan setelah pertemuan awal ini tadi. Karena memang saya diminta mengkoordinasikan itu untuk mengajukan nama-nama siapa kira-kira yang bisa mewakili dari keempat daerah ini. Itu awalnya. Sehingga, PMK ini kemudian akhirnya kita semua kan masuk ke dalam satu tim yang di-SK-kan oleh PMK, Tim Pembangunan Kawasan Dataran Tinggi
Gayo Alas dengan event pertama adalah Gamipes tadi, Gayo Alas International Festival. Gamipesnya memang terjadi, berlangsung, meskipun konsepnya tidak seperti yang kita rancang di awal. Tapi menurut saya, alhamdulillah lah, paling tidak peristiwa budayanya itu hadir, dan tinggal kemudian harusnya diikuti dengan mengerucut ke peristiwa pembangunan kawasannya. Iya. Nah, harusnya ditindaklanjuti lagi. Pintunya tetap peristiwa budaya ini. Sudah dulu maka kita putuskan kegiatan ini bergilir tempatnya. Bergilir di Aceh Tengah pertama, kemudian penutupan di Gayo Luas, kemudian pembukaan di Gayo Luas, penutupan di Bener Meriah, pembukaan di Bener Meriah, penutupan di Aceh Tenggara. Tetapi ternyata saya kira cuma 2 kali ya Gamipes, 2018, 2019. Tapi memang tidak bisa kita kita anggap tidak berhasil. Kenapa? Karena 2020 negeri kita dan dunia dilanda pandemi, jadi semua berubah, Ya. Dan menurut saya ini apabila ini harus kita bicarakan lagi, kita harus pikirkan kembali bagaimana agar pembangunan kawasan dataran tinggi Gayo Alas ini bisa terhimpun dalam pembangunan yang bersama, karena dalam satu kawasan ya. Dan ini harus ditindaklanjuti lagi sebetulnya. Kemarin ketika saya di Bener Meriah, ini kita diskusikan kembali, termasuk dengan Pak Insinyur Sulistyo, Pak Sulis, kerabatnya, temannya Pak Presiden ya, kalau nggak salah waktu di KKA, kita bahas itu dengan Pak Kadis Pariwisata Bung Irmansyah dan lain-lain lah, sehingga bagaimana keempat pimpinan daerah ini duduk kembali, merancang kembali satu buah proposal bersama. Apa yang dibutuhkan dan apa yang harus didorong di empat daerah ini. Sehingga bisa saling menyambung. Menurut cerita Pak Solis sudah ada sebetulnya yang mulai berhasil. Tapi ini mungkin pendekatannya beda lagi. Sekarang katanya sudah dimulai itu pembangunan dry port, pelabuhan daratan. Kalau nggak salah ini di Bener Meriah. Jadi nanti dari barang-barang yang akan diekspor dihimpun di Bener Meriah yang berasal dari kawasan itu, dari Aceh Tenggara, dari Gayo Luas, dari Aceh Tengah, Bener Meriah, dihimpun di dry port ini, kemudian disalurkan melalui pelabuhan Krungkuh, Lusmawi, pelabuhan ekspornya. Itu rencana. Menurut Pak Sulis itu sudah mulai dikerjakan, tapi tentu saja ini harus dikawal bersama, jangan dibiarkan dan tidak bisa dibiarkan secara lepas. Harus didorong dan diperhatikan bersama-sama oleh keempat kawasan ini, 4 daerah di satu kawasan ini. Jadi saran saya kemarin itu kepada Pak Sulis dan Pak Irmansyah agar pintu masuk melalui jalur seni budaya ini dihidupkan kembali. Karena kita menggunakan bahasa seni budaya, jadi bukan bahasa-bahasa yang lain. Nah, di belakangnya itu silakan membuat rancangan tentang pembangunan kawasan. Saya tidak tahu nanti seperti apa, tapi harapan kita yang sebagai orang yang pernah duduk di tim pembangunan kawasan dataran tinggi Gayo Alas, mudah-mudahan ini kembali. Itu saya kira di kegiatan pengembangan tadi ya. Pengembangan ini kan kawasan. Kegiatan Bang Pikar berkesenian ini kan cukup panjang sekali ya Bang. Dan sempat mendapat penghargaan bergengsi dari pemerintah Aceh.
Mukuta Alam. Mukuta Alam. Ya, itu saya lupa itu Mukuta Alam atau Shah Alam. 2009 itu. Kebetulan dari sastra modern dari dari 2009. Jadi dapat pin emas. Itu hebat hadiahnya. Pin emas seberat 8 gram atau 8 gram masalahnya. Nah, atau 10 gram. Lupa saya. Ya. Jadi untuk sastra modern ya, Bang ya. Dianggap berkontribusi besar untuk sastra modern Aceh. Nah, selain dari pemerintah Aceh ini, Bang, dari mana lagi? Saya ini termasuk orang yang malas mencatat. Ya. Jadi ada beberapa penghargaan. Cuma itu tadi karena saya malas mencatat. Jadi saya tidak ini. Tapi yang ini tadi saya ingat karena disebut-sebut, mudah mengingatnya, itu diberikan 2009. Ya, dan mudah mengingatnya pin emas tadi ya Bang yang berkesan. Ada pin emas itu. Iya. Oh ya, saya pernah mendapat ini upuh-ulan dari Aceh Tengah. Iya. Upuh-ulan. Dan banyak penghargaan seperti itu banyak. Ya. Nah, cuma itu tadi mungkin kalau ya itu tadilah penghargaannya dari komunitas, dari organisasi, karena saya ikut jadi tim juri macam-macam penghargaan. Oke. Nah, ini Bang, sebelum Abang menyampaikan pesan-pesan nih ke penonton yang mengikuti channel ini nantinya. Tadi kan disebutkan bahwa terakhir ini Bang Fikar juga memberikan perhatian ke Gayo Prasejarah. Jadi apa dasarnya sebetulnya sampai memberikan perhatian khusus? Sampai saya membaca bahwa pas pulang kemarin Bang Fikar ini menginisiasi komunitas Gayo Prasejarah. Jadi apa dasarnya? Begini, pertama itu sebagai bentuk apresiasi kepada tim peneliti arkeologi dari Balai Arkeologi Sumatera Utara. Tim itu Dr. Wiratnyana MS yang melakukan penelitian arkeologi di sejumlah tempat di Aceh Tengah sejak 10 tahun yang lalu. Kita sudah menyelesaikan penelitian arkeologi. Hasilnya adalah, kebetulan awal bulan ini saya bertemu dengan Dr. Putut di Medan. Hasilnya adalah ternyata mereka berhasil mengungkapkan kehidupan Gayo Prasejarah dari zaman batu pertengahan, dari zaman batu awal, zaman batu pertengahan, zaman batu sampai ke berikutnya di awal-awal Masehi. Banyak hal sebetulnya yang harus menjadi perhatian. Pertama, temuan mereka ini telah membuka cakrawala baru mengenai penyebaran manusia yang berbudaya Austronesia di wilayah Nusantara. Jadi temuan. Kalau sebelumnya, menurut Pak Ketut, ini terkenal dengan teori namanya out of Taiwan. Jadi yang membawa budaya Austronesia ini mulai dari Cina Selatan, lalu ke Taiwan, lalu ke Filipina, dari Filipina masuk ke Indonesia, ke Kalimantan, ke Sulawesi, terus ada yang ke bagian timur, Indonesia, ada yang ke bagian barat, termasuk ke Sumatera. Nah, itu awal teori out of Taiwan. Nah, hasil temuan Ceruk Mendali yang mereka teliti
ini ternyata melampaui teori itu. Karena artefak-artefak budaya dan uji karbon yang mereka lakukan, ternyata hasil temuan yang di Ceruk Mendali itu sama tuanya, bahkan ada beberapa yang lebih tua dari yang di Taiwan. Nah, lebih tua dari temuan artefak yang di Sulawesi dan Filipina. Jadi menurut Dr. Ketut, berarti ada satu lintasan dari Taiwan manusia ketika itu langsung ke Sumatera. Ya. Nah, jadi inilah yang kemudian katanya berkembang teori baru dari yang dikembangkan oleh Oppenheimer, teori segitiga dasar, penyebaran segitiga dasar. Jadi puncaknya itu Taiwan, salah satu kakinya itu di Sumatera, satu lagi di Sulawesi. Nah, jadi teori pertemuan di Ceruk Mendali ini mengubah dari teori out of Taiwan tadi menjadi teori segitiga dasar. Nah, itu menurut itu satu teori penyebaran manusia. Yang kedua dari benda-benda temuan di Ceruk Mendali, di Ujung Karang, di Loyang Pukes, Loyang Muslimin, dan lain-lain, itu ada beberapa temuan seperti tembikar, ternyata bahkan lebih tua dari temuan yang ada di India. Nah, ini dijelaskan Pak Ketut dalam perbincangan Musyawarah Gayo virtual. Nah, jadi motif-motif Gayo itu yang hidup sekarang, yang ada sekarang dalam bentuk yang sekarang dikenal dengan Kerawang Gayo itu ternyata motif-motif yang sudah hadir di zaman prasejarah. Malah sekarang mereka ada satu yang mereka baru saja melakukan penelitian di Loyang Pukes. Sekarang katanya waktu pertemuan saya dengan Pak Ketut kemarin itu sedang analisa DNA sedang dilakukan di Oxford University. Jadi hasilnya belum mereka. Jadi itu kemungkinan yang bermukim di Loyang Pukes itu berbeda manusianya, budayanya dengan yang bermukim di Loyang Mendali. Jadi tidak sama. Jadi kalau temuan sebelumnya ada 3 gelombang manusia yang datang ke Gayo, mulai dari yang mereka temukan 8.400 tahun, kemudian ada yang 5.000 tahun, kemudian ada yang 3.000 tahun, dan kemudian yang awal 3 gelombang. Dan ketiga gelombang inilah yang kemudian membentuk suku Gayo. Jadi kita ini terbentuk dari mereka-mereka yang hadir. Dan ketika mereka melakukan penelitian di Loyang Pukes, ternyata mereka ini berbeda lagi dengan kelompok-kelompok yang datang tadi. Ini belum menjadi kesimpulan akhir, kata Pak Ketut, karena analisa DNA-nya sedang dilakukan di Oxford University. Nah, saya tanya, apa yang membuktikan bahwa orang Gayo itu berasal dari orang-orang yang datang pada zaman prasejarah itu? Dari uji DNA itu, analisa DNA yang dilakukan oleh Universitas Airlangga. Jadi Universitas Airlangga yang melakukan analisa DNA manusia Gayo sekarang, yang ada itu kemarin itu ada uji DNA dengan DNA dari yang mereka temukan dari kerangka manusia prasejarah. Nah, itu di bidang manusia. Kemudian di bidang tanaman. Nah, ini menarik lagi ternyata. Jadi tim mereka ini menemukan fosil-fosil tanaman. Istilahnya mereka menemukan dokumen serbuk sari, pulen, menurut istilah mereka pulen, dokumen tanaman. Itu ternyata ada Pinus mercusi, salah satu tanaman itu.
di samping tanaman-tanaman yang lain, kepada kita waktu itu dalam diskusi virtual dengan Musara Gayo, setidaknya ada 6 jenis tanaman dan bunga yang ditemukan. Ternyata itu adalah tanaman-tanaman yang berasal dari Gayo prasejarah. Nah, menurut Pak, ini silakan diteliti lebih lanjut. Apakah ini perlu penelitian lebih lanjut? Mereka baru menemukan itu, dasarnya kemudian ini perlu diteliti lebih lanjut lagi. Seperti apa sebetulnya tanaman-tanaman itu? Apakah masih ada sampai sekarang tanaman itu sekarang atau tidak? Tapi kalau pinus masih. Ya. Jenis tanaman yang lain. Dan inilah menurut saya maka kita harus memberi perhatian. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Motif-motif Gayo tadi perlu lagi teliti lebih lanjut. Dasarnya sudah ditemukan oleh Balai Arkeologi Medan melalui tim yang dipimpin tim peneliti oleh Pak Ketut ini tadi. Kemudian ini kan ada makna dan motif, pengembangan motif dan sebagainya. Ini yang harus diusut atau dikembangkan. Masuk tanaman-tanaman tadi. Jadi kita melibatkan mungkin yang terkait dengan ilmu botani botani tanaman. Dan ini banyak sekali sebetulnya tugas-tugas kita yang harus tidak lanjut. Nah, kami sebagai seniman, sebagai penyair, tentu melakukan apa yang bisa kami lakukan, yaitu melalui karya-karya puisi. Plus, salah satu alasan kemudian saya secara pribadi mendeklarasikan secara sepihak ini pembentukan komunitas Gayo prasejarah. Jadi antara lain itu tadi, saya sudah sampaikan ini ke Pak Ketut, bahwa Pak Ketut sangat mendukung sekali. Saya sampaikan ke beberapa seniman dan para pemerhati-pemerhati di Gayo, mereka sangat mendukung juga. Dan saya bilang, kami akan terus jalan sesuai dengan yang bisa kami kerjakan. Itulah antara lain puisi yang kami bacakan. Ada Salman Yoga, ada saya, ada Uluh Bual, Yus Rijal Uluh Bual, ada Pak Slamaddin dan lain-lain. Kita baca puisi di Loyang Pukes, di Loyang Mendali, dan kita sampaikan melalui komunikasi melalui media sosial. Karena dasar itu tadi ya, Bung Fikar, pentingnya hasil penelitian tim arkeolog ini. Nah, dan bagian mengapresiasi itu. Sehingga ada komunitas ini, dan Bang Fikar juga memberi perhatian khusus dalam puisi nantinya dan kegiatan kesenian berkebudayaan. Nah, terakhir Bang Fikar, pesan nih ke anak-anak muda yang bergelut dengan kesenian. Ya tentu nanti ini akan banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Jadi mudah-mudahan perjalanan panjang Bang Fikar berkesenian ini memberikan inspirasi ke masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda. Silakan Bang, pesannya. Pertama, apa yang kami kerjakan, apa yang saya kerjakan ini barangkali belum ideal betul lah ya. Karena apa? Karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan, termasuk seperti itu tadi, penelitian Gayo prasejarah tadi. Itu kan perlu energi kita bersama-sama untuk mendorong dan lain-lain sebagainya. Kemudian banyak sisi-sisi lain sebetulnya masih harus kita gali tadi, selain prasejarah, kemudian dari segi sastra, motif-motif tadi, kemudian dari pola hidup, budaya hidup, baik itu saya teringat itu Profesor Pauji Hasibuan yang mengulas tentang terbentuknya Danau Laut Tawar. Ini kan informasi-informasi yang harus kita apresiasi, kita pelajari dan kita bongkar lagi. Dan salah satunya adalah melalui lembaga-lembaga perguruan tinggi. Jadi kita harapkan betul nih Universitas Putih, Institut Agama Islam Takengon, dan perguruan tinggi yang lain yang ada di Aceh Tengah, di dataran tinggi Gayo, untuk memberi perhatian soal Gayo prasejarah ini.
Ya. Karena itu membuka rahasia ya. Jadi rahasia Gayo itu sudah mereka buka dengan kunci arkeologi tadi. Dan tinggal kita bagaimana melanjutkan mengembang. Sebagai seniman kita meresponnya melalui karya seni. Sebagai seniman kita meresponnya dengan karya-karya seni melalui karya musik, puisi dan lain-lain lah. Nanti secara akademik apalagi yang bisa merespon ini. Dan secara pemerintahan apalagi yang bisa direspon ini. Secara pariwisataan ini. Saya kira ini salah satu kegiatan pariwisata Gayo Prasejarah, pariwisata prasejarah. Ya. Nah di Aceh itu yang ada pariwisata sejarah, prasejarahnya belum. Nah, ya kan? Ya. Jadi ini sesuatu yang melampaui, yang belum mencapai sejarah, jadi prasejarah. Ya. Nah, sekarang yang dipopulerkan di Aceh kan ada wisata sejarah, sejarah ini, sejarah itu kan itu. Nah sekarang ini ada ada permata tentang Gayo Prasejarah. Dan saya kira sudah saatnya pemerintah 4 kabupaten, kemudian pemerintah Aceh dan pemerintah pusat memberi perhatian ini. Karena ini pertama temuan penting sekali. Ya. Dan seniman harus tetap kreatif. Ya. Ini unik. Seniman Gayo ini unik menurut saya. Penyair terus lahir. Para penyanyi dengan suara-suara indah melantunkan, menjanginkannya itu terus lahir. Penelitian yang dilakukan tentang mengenai alat musik dan lain-lain ini harus terus kita dorong untuk dikembangkan. Nah, jadi tugas kita ini banyak sekali sebetulnya dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus melakukannya. Basisnya adalah komunitas dan warga. Ya. Dan alhamdulillah di Ceruk Mendali itu pemuda Kampung Kebayakan, ya Kampung Kebayakan kalau nggak salah, mereka sudah berhimpun untuk menyatukan semangat ini. Kemudian di sana juga ada KP Mendali dan lain-lain. Nah, saya sudah sarankan kepada mereka, ayolah kita manfaatkan ini wisata Gayo Prasejarah. Ya. Itu saya kira jadi kita harus dorong ini. Oh ya, Balai Arkeologi Sumatera Utara itu sudah menerbitkan cerita bergambar tentang kehidupan Gayo masa lalu. Nah, ini dikhususkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Ya. Tapi kan ini belum cukup. Mereka katanya menerbitkan film 3 dimensi, semacam film kartun lah ya. Ya. Tapi ini juga kan harus didukung. Kalau Balai Arkeologi Sumatera Utara sendiri barangkali ya mereka juga terbatas jangkauannya. Maka dibutuhkanlah komunitas ini tadi. Komunitas jurnalis yang memberi perhatian tentang Gayo Prasejarah, komunitas para seniman yang memberi perhatian tentang Gayo Sejarah, komunitas botani, aktivis, banyak sekali. Ketika saya di Takeon kemarin, kita memanfaatkan waktu untuk bertemu dengan adik-adik kita dari aktivitas perempuan dan seniman untuk mendorong ini, memberi apresiasi. Termasuk kepala daerah saya sudah sampaikan juga, dan mereka punya perhatian semua terhadap itu. Tinggal ini bagaimana kita menjalinnya ini sehingga menjadi satu gerakan yang gerakan perubahan lah. Karena ini misteri Gayo ini sudah terkuak, sudah mulai terkuak. Menurut istilah Pak Ketut, kami sudah melakukan penelitian selama 10 tahun dan kami sudah menyelesaikan penelitian. Nah, sekarang terserah kepada orang-orang Gayo, apakah mau diapakan hasil penelitian itu? Terserah, dia bilang. Apakah mau disebu kembali yang mereka sudah gali atau seperti apa, itu terserah. Pak Ketut ini bagus. Ada satu saran dari Pak Ketut, tanah-tanah yang terkait dengan penelitian mereka itu dijadikan sebagai tanah adat. Yang diurus oleh 4 kabupaten ini. Nah, jadi bukan hanya 1 kabupaten yang mengurusnya, tapi 4 kabupaten. Karena sejarah, karena asal muasal mereka ini ada di tempat itu. Nah, itu kira-kira. Ya, baik Bang Fikar, inspiratif sekali cerita dan perjalanan
berkeseniannya. Mudah-mudahan sehat terus. Dan apa yang dicita-citakan tadi untuk meneruskan yang sudah dikerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu, kesempatan, dan sudah berbagi pengalamannya. Jadi terima kasih, doa sama-sama. kami juga semoga Bang Fikar, istri dan keluarga sehat-sehat juga, dan pandemi juga tetap segera berakhir supaya kita segera normal berkegiatan. Terima kasih Bung Yusradi Usman Al-Gayuni. Jadi yang memiliki nama Gayuni tanggung jawabnya 2 kali lebih besar. Iya Bang, insya Allah. Ya, oke Bang, makasih. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.